Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kemarin bulan ini tanggal 29, dia berada di Taurus, kemudian pada tanggal 29 ini dia conjunction dengan North Node dan Merkurius, tetapi kemarin melewati Uranus. Memang tidak ada peringatan khusus kemarin untuk melihat bahwa conjunction antara bulan dan Uranus, tepatnya mungkin sore hari itu membuat kita melihat sesuatu itu dengan cara berbeda karena ada peristiwa yang tidak terduga gitu ya. Dan itu kalau memang resonate kemarin, maka pada hari ini itu kayak kita seperti punya cerita untuk kita bagi kepada teman-teman, kalaupun itu bukan tentang diri kita sendiri, bukan menyangkut secara pribadi kita peristiwa kemarin, tapi seperti memberi wacana pada kita bagaimana seharusnya. Jadi ini mungkin sesimpel seperti kemarin kita nonton TV, lihat acara olahraga, dan ternyata yang muncul tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, dan kita karena penggemar olahraga tersebut, kita ngomongin dengan orang yang seide dengan kita, dan kita membahas, oh ini harusnya begini, ini harusnya begitu, ini keren banget di sini, tapi ini kayaknya mainnya nggak maksimal hari ini, something like that. Jadi cerita panjang lebar, dan kayaknya bahkan kita nggak bisa keluar dari ide tersebut. Jadi buat beberapa barangkali ini adalah saat ketika kita lagi suka banget dengan sesuatu, kita nggak bisa tahan gitu ya, nggak bisa tahan, kita pengen terus ngomongin. Jadi kayak ini termasuk yang suka dengan sesuatu atau suka dengan seseorang itu kayak kangen banget sampai ubun-ubun gitu. Jadi kerasa banget di sini kangennya ya, kerasa banget kangennya di sini. Jadi kayak kita pengen terus ngomongin hal tersebut ya. Jadi kalau saya ngelihat itu dari mana ya, dari intensitasnya juga ya, dengan Pluto yang retro dan square dengan Saturnus, dan kita merasa agak bersalah gitu, kenapa kok aku mikirin dia terus gitu ya, is there something wrong? Jadi kalau menurut saya, kalau kita punya perasaan seperti itu buat beberapa kayak smitten gitu, tiba-tiba kita kayaknya I have a crush gitu deh ke dia, it's okay, lewati saja. Dan kita tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berpikir tentang realita. Kita akan mau nggak mau kayak kepaksa, ini nggak mungkin lah, ini bisa juga sih, tapi keren juga kalau sampai jadian, misalnya seperti itu. Nggak harus ya, nggak harus tentang percintaan, termasuk kayak misalnya kayaknya kerjaan di sini oke juga ya, tempatnya oke, kayaknya kalau aku dapat di situ gajinya lumayan, aku juga di situ juga orangnya asik-asik, something like that. Jadi kayak nggak bisa tahan pengen ngomongin. Itu yang terlihat kalau dari Rumi Oracle-nya. Way, enter the Garden of Delight. Exactly. Jadi excited banget. Barangkali buat beberapa kemarin tuh tiba-tiba jadian gitu ya. Atau tiba-tiba iya gitu. Jadi kayak berita gembira gitu. Oh my god, it's so beautiful. It's so beautiful. Buat yang resonate itu selamat ya. Iya, tapi seperti tadi, jadi kita nggak tahan pengen ngomongin, karena sebenarnya termasuk kontroversinya itu juga ada, dan kita pengen ngomongin. Jadi kayak misalnya kayak bola tadi, misalnya ya bola, olahraga yang kita nonton, kemudian itu kayak kita jadi pengamat olahraga yang keren banget, kita bisa ngomongin sampai detail banget ya, karena kita kayak baru menemukan hal baru, gambar musangnya. Somehow kedepannya ini akan terus menjadi lebih kuat. Jadi kayaknya
kita alami saja. Tidak ada keputusan hari ini. Ya mau nggak mau anugerah kan, kalau ada perasaan tiba-tiba happy itu kan anugerah. Terima ini sebagai anugerah. Apakah itu akan sesuai atau tidak itu kan belakangan. Tapi kayaknya perasaan ini akan semakin kuat ke depan. Ambil hanya jika resonate. Dan tadi kemarin saya cerita tentang batas ya. Ini termasuk kayaknya nggak ada batas gitu. Nggak apa-apa. Ini memang universe tuh kayak ngasih kita gelombang yang besar, jadi kayak ketampar gitu, kita nggak bisa nolak gitu. Forgiveness heals. Time to release repressed anger and is blocking your heart and happiness. Jadi kalau menurut saya ini adalah saat ketika nggak sengaja kita jatuh hati ya terhadap sesuatu. Tadinya tuh kita depresi yang down, yang moodnya gloomy banget tuh, kayak kita lupa gitu. Jadi kayak lupa sebel sama orang aja, lupa karena kita sedang jatuh cinta terhadap sesuatu. Ini waktunya kita healing, kita nggak berpikir tentang hal yang menyakitkan lagi. Hope, iya ini situasinya kan. Situasinya adalah berharap karena kita, ini asik banget ya gitu. Dan tadi gambar Garden of Delight-nya tuh itu membuat kita semakin bersinar. What are you expecting? Obstacle and challenges. Tapi memang kontroversi. Kita lihat kita dari awal udah expecting bahwa ini agak susah, ini perlu perjuangan. Kalau menurut saya ini hal yang positif juga. Tapi hidden influences-nya adalah stand your ground. Jadi sebenarnya kita sedang diuji. Kalau kita punya keinginan begitu besar, tentunya kan nggak mungkin nggak diuji. Semesta tuh selalu nguji kita. Seberapa besar sih niat kita, seberapa besar sih tekad kita. Pasti diuji dengan masalah, dengan obstacle kan. Kita udah tahu dari awal juga udah bisa mengantisipasi masalah tersebut. Tapi seberapa jauh kita ingin mengupayakan atau memperjuangkan dia. Advice-nya adalah rejoice in celebration. Kalau menurut saya di sini dari awal diupayakan saja, kayaknya ada kemungkinan berhasil. Result-nya adalah spiritual strength. Ini kayaknya seperti memberi gelombang kekuatan, menunjukkan bahwa kita tuh nggak lemah, kita tuh punya kemampuan, kayak kita sedang diingatkan. Dan datangnya dari mana? Dari joy, dari rasa naksir tadi ya. Naksirnya nggak cuman percintaan ya, itu benar-benar memberi dorongan luar biasa untuk kita bergerak, mengupayakan supaya berhasil. The Fool-nya ada di saran. Tapi ini semua kartunya bagus ya. Dan tadi saya mencet kalau bisa terbalik, tapi nggak ada yang terbalik ya. Di sini kita lihat situasinya adalah The Emperor ya. Ini ya Jupiter yang conjunction dengan Mars, exactly The Emperor. Kita kayak punya rasa percaya diri luar biasa. Ace of Wands ini sebagai tantangan, ini kayak kita sangat bersemangat, terlalu bersemangat sampai kita nggak tahu batasnya ya, karena dia posisinya ada di tantangan. Jadi kita tanpa tedeng aling-aling, tanpa lihat situasi atau aturan, kita langsung maju tak gentar gitu. Kira-kira seperti itu untuk mulai hal tertentu dan terkait dengan keluarga atau hal yang paling membahagiakan. Dan ini keluar lagi ya. Jadi memang apapun ya, kayaknya hari ini adalah hari yang membahagiakan. Sangat terlihat dari energi kartu-kartu yang keluar, tapi dari bacaan astrologi juga sangat terlihat. Jadi ambil ini sebagai anugerah, hari yang membahagiakan, bahwa masih banyak kontroversi, so what? Ya, love will restore you to the place where you remember who you are and why you are here. Jadi buat teman-teman yang tadinya kayaknya nggak pernah kebayang bahwa hari ini akan datang, dimana saya bisa bahagia lagi, dimana saya bisa sesemangat ini, oh my god ya. Yang tadinya kita pikir dunia itu gloomy, sakit hati, dunia itu ini kayak hari ini kayak dihapus oleh energi, diterjang gitu, kayak kita ditampar, kayak kita enggak, kamu bisa kok jatuh cinta lagi, kamu bisa kok senang sesuatu lagi. Dan kayak kita diingatkan kalau kita punya cinta, kita punya hobi, kita punya hasrat,
antusiasme, itu kayak dunia itu rasanya indah sekali. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.